kawan-kawan lingkungan, kita bisa lihat nih, di Pantai Karimun Jawa ada kebanyakan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh tambak udang yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan sekitar. Gimana sih masyarakat di sini sangat bodoh? Hah? Kamu ngapain? Permisi Pak, ada yang ngomongin kita. Ada yang ngomongin tentang tambak udang kita di pantai. Iya, videonya di Facebook Siapa loh sih? Pak. Mana? Nih Pak. Oh, si aktivis ini tuh belum tahu rasanya ketemu sama saya. Belum tahu kekuatan saya seperti apa. Halo Pak, ini saya ingin melapor mengenai seorang aktivis. Kami dari kepolisian setempat ingin menangkap Pak Daniel Fritz atas tuduhan bahwa pada tanggal 12 November tahun 2022 Bapak mengupload video berupa sara kepada masyarakat setempat dari Pantai Karimun Jawa. Kami selaku kuasa hukum dari tambak udang yang dibuat video oleh aktivis lingkungan terdakwa Daniel Fritz ini merasa klien kami ini merasa kerugian besar karena dijelek-jelekin nama-namanya dan masyarakat tersebut tuh dikatain bodoh oleh terdakwa tersebut. Jadi kami ingin terdakwa itu mendapatkan hukum yang setimpal dan melakukan pengembalian kerugian untuk kami dan masyarakat setempat. Sekian dari kita. Kami selaku kuasa hukum dari Daniel Fritz merasa keberatan mengenai tuntutan yang dilakukan oleh kuasa hukum tambak udang di pantai tersebut. Bahwa video tersebut hanya untuk masyarakat setempat mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi, bukan untuk menjelek-jelekan perusahaan tersebut atau menjelekkan masyarakat di sekitar. Video dari terdakwa adalah mempelajari mengenai kenapa tambak udang ini malah merusak lingkungan sekitar, bukannya malah memperbaiki atau mencoba merestorasi lingkungan tersebut. Itulah mengapa video tersebut dibuat, tetapi mungkin karena kemarahan yang tidak diceritakan oleh klien kami yaitu Daniel Fritz, dia tidak sengaja menggunakan kata-kata yang dianggap oleh kuasa hukum tambak udang itu merupakan kata-kata sara. Mengenai tuntutan kata-kata sara yang dianggap oleh klien tambak udang tersebut, itu merupakan mempengaruhi dari hakim ketua PN Jepara bahwa dia melakukan sebuah kata-kata sara ini untuk menjelek-jelekan. Tapi sesudah saya bilang lagi, klien kami ini hanya ingin melindungi lingkungan sekitar dan hanya mengekspos bahwa kelakuan dari perusahaan tambak udang ini merusak lingkungan sekitar. Jadi sehingga kami merasa bahwa tuntutan tersebut itu sangat tidak profesionalitas, hanya ingin menjelek-jelekan klien kami. Sekian dari kuasa hukum Daniel Fritz. Dalam putusan nomor 14/pidana/2024/PN Jepara, terdakwa Daniel Fritz terbukti secara sah melanggar peraturan tindak pidana Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan akan dijatuhkan hukuman 7 bulan penjara. Aduh, gimana sih? Ini PN Jepara kacau banget. Padahal ini kan hal ringan. Kok di penjaranya Parah banget sih nih PN 7 Jepara. bulan sih? 7 bulan. Banding. Bebaskan Pak Daniel Fritz. Semangat Pak. Kami sebagai masyarakat setempat dan aktivis lingkungan akan bergabung dan selalu mengkawal kasus Bapak. Kami yakin Bapak akan bebas kok pada banding nanti. Kami sangat yakin. Ya kan kawan-kawan? Iya dong. Kami yakin banget Pak. Bebas. Ayo Pak. Semangat Pak. Masih bisa dibanding Pak. Ayo. Jujur saya merasa bingung sih. Kayak hak asasi manusia dari Pak Daniel Fritz ini dilanggar oleh PN Jepara. Gimana sih PN Jepara? Tidak ada profesionalitasnya nih. Gimana sih? Aduh, kecewa banget. Saya sebagai masyarakat Indonesia ini kecewa. Apalagi saya bangga loh Pak Daniel Fritz ini mencoba melindungi lingkungan kami di pantai tersebut. Tapi kalian sebagai PN Jepara malah merusak dia. Malah menjatuhi hukuman yang tidak manusiawi bagi aktivis lingkungan yang mencoba melindungi lingkungan kami. Gimana sih? Pak, minta pendapat mengenai kasus tadi dong. Mengenai kasus ini, kami sebagai kuasa hukum dari terdakwa Daniel Fritz rasa kecewa sih dengan PN Jepara.
Itulah mengapa kami akan banding ke Pengadilan Negeri Semarang. Ya, doakan kami yang terbaik agar terdakwa terbebaskan dari sesuatu yang tidak jelas atau tidak profesionalitas dari PN Jepara ini. Kami juga merasa aneh bahwa hukuman tersebut terlalu berat hanya untuk yang disebut SARA. Ya, doakan kami terbaiknya agar klien kami atau teman-teman sekalian yang melindungi lingkungan tersebut bebas. Sekian. Mohon dukungannya. Aduh, kita ngapain sih? Banding-banding gimana lagi. nih kuasa Hasilnya juga hukumnya? tergak sama Ini bukannya juga. emang Ya kan? salah gak sih? Ah, Gimana sih gimana PN sih Jepara ini itu? kuasa hukum dari Daniel Fritz? Apa kalian gak malu? Apakah kalian gak malu nanti kalian tuh dapat hukuman tambahan loh? PN Jepara, aduh kacau. Gimana sih? Kok udah tahu salah? Sudah ada buktinya loh di Facebooknya dia melakukan video expose itu tanpa izin dari kami juga loh. Apa buktinya sih kerusakan lingkungan? Itu lingkungan udah rusak dari lama. Dari klien kami juga dari lama udah rusak itu, bukan klien kami ngelakuin. Nanti juga nambah masalah. Gak apa-apa deh. Terus juga hukumannya tambah lama lagi. Kami dari kuasa hukum terdakwa Daniel Fritz merasa bahwa ada kecurangan yang sangat tidak bagus dilihat di mata publik ini. Yang membuat keanehannya itu adalah mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh PN Jepara, yaitu hukuman 7 bulan penjara. Padahal pasal ini merupakan pasal 28 Undang-Undang ITE yang mengenai SARA. Tetapi kenapa hukuman yang dijatuhkan itu sangat berat? Padahal hukuman yang seharusnya dijatuhkan itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Tetapi ini malah ditambahkan. Jadi kami itu merasa ada kecurangan sehingga mungkin favoritism untuk perusahaan yang melaporkan Daniel Fritz ke PN Jepara tersebut. Sekian dari kami. Sidang hari ini adalah putusan dari kasus banding Daniel Fritz. Kami selaku ketua dan anggota PNN Semarang menyatakan bahwa dakwaan dari Daniel Fritz yang sebelumnya itu adalah hukuman 7 bulan penjara ini bebas. Puji syukur Tuhan, saya bebas. Selamat Pak. Kami sebagai aktivis lingkungan dan masyarakat sangat bangga. Dan Madrid lah.